data analytics. Ya, ini bukan finansial ya. Kita refresh. Itu finansial. Diganti dengan big. Oke. Big data analytics menggunakan NumPy. Jadi apa yang menjadi learning objektif kita di sore ini? Pertama mengenai NumPy adalah apa yang dimaksud dengan NumPy. Kemudian apa yang membedakan NumPy dengan list? Apa saja yang menjadi NumPy operation? Dan apa yang menjadi NumPy special functions? Dan nanti akan ada demo terkait NumPy. Oke. Jadi NumPy di dalam Python merupakan core library for specific computing di dalam Python. NumPy memprovide kepada high performance multidimensional array object dan merupakan tools yang mana itu menjadi tools untuk working with this array. Jadi kalau kita lihat di layar ini, di sini ada kolomnya, ada 3 kolom dan ada 4 row. Nah, ya, jadi Maura, suaranya bocor. Maura. Apa, Kak? Maura, lagi ngapain Maura? Lagi ngapain Maura? Lah, nggak tahu. Maura lagi ngapain? Itu mah ada yang mau buang daster, kata dasternya robek jadi ngelap aja. Oh, ngelap apa Maura? Oh, ditaruh di belakang. Pak, bawa casannya ini. Nggak bawa handphone. Itu punya Maura ya? Ya kali mah yang baru beli. Jadi lagi ngapain Maura? Kok lu robek semua sih, Kak? Maura ini nggak mungkin nanti suaranya. Ya dia nggak tahu mah, dia nggak bakal ngecek mah tuh kan. Ini yang hitam mah, bukan yang baru, bukan yang baru beli kemarin. Enggak, semua udah mama iniin, udah mama jahit soal. Nggak aku pakai lagi mah. Ya terus dijahit apa Maura? Yang mana? Lagi jahit baju Maura. Yang biasa itu loh mah. Ya sekali itu aku pernah ganti-ganti. Apa? Maura lagi jahit baju apa Maura? Maura lagi jahit baju apa Maura? Tolong yang lain, tolong bantu telepon Maura dong supaya dia mute. Nggak dengar dia nih. Nggak boleh bawa handphone. Udah, mau bawa. Ketua kelas, tolong telepon Maura dong, ini nggak bisa kedengeran, dia ngaktifin ininya nih. Bawa handphone atau bawa itu? Ada yang bisa bantu nggak konekin ke Maura tuh? Sudah Pak, sudah di-mute. Siapa yang mute tadi? Dia sendiri kah? Tadi sih saya chat di Zoom ya Pak. Kayaknya dia sendiri. Ya ampun, kuliah apa lagi di pasar itu? Jadi hilang saya tadi, sampai mana tadi saya ngilangin. Oke. Jadi ada yang disebut dengan multidimensional array. Ya. Di sini dia terdiri dari 2 dimensi. Ada row dan ada column. Jadi ada 2 dimensi. Ada multidimensional array, ada 2 dimensi. Nah, jadi bagaimana cara kita mengetahui apakah sebuah dimensi itu dia multidimensional, berapa dimensinya? Itu bisa kita lakukan menggunakan jadi kita bisa menggunakan, saya bikin dulu deh sini ya. Sebentar. Oke, terusin aja. Nah, jadi kita
ada import. Kita pertama-tama tentu kita import dulu NumPy ya. Jadi saya menggunakan Kaggle ya. Kalau Anda mau menggunakan, ada banyak alternatif ya di dalam di dalam Python, bisa menggunakan PyCharm, bisa menggunakan Jupyter Notebook, bisa menggunakan Anaconda. Nah, ini kalau ini kita menggunakan PyCharm. Gambarnya kelihatan. Nah, ini kita menggunakan PyCharm. Nah, jadi kita juga bisa di sini import NumPy SNP. Ya. Jadi kita kalau bisa juga kita menggunakan Kaggle ya. Nah, di sini saya menggunakan Kaggle. Import NumPy SNP. Kita misalkan ada A adalah NumPy dari array yang terdiri dari 1, 2, dan 3. Ini kita print A. Jadi kita bisa dapetin ada satu bracket ya, 1, 2, dan 3. Nah, kalau dia array-nya adalah 2 bracket, 1, 2, 3, dan 4, 5, dan 6, maka dia ada 2 dimensi. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada, kalau kita mau mengetahui berapakah jumlah dimensi dari sebuah array, maka kita bisa menggunakan print terhadap A titik berapa jumlah dimensi. Ya. Jadi kita bisa dapatkan berapa jumlah dimensi dari sebuah array. Ya. Kemudian di sini kita ada multidimensional. Ya. Kemudian ketika kita menggunakan NumPy dibandingkan dengan list, jadi kalau kita alternatifnya juga bisa menggunakan list, NumPy itu menggunakan memori yang lebih sedikit. Makanya di Python orang lebih pakai NumPy daripada overlist. Karena dia less memory, jumlah byte-nya dia lebih kecil, kecepatannya dia lebih tinggi untuk memproses data, dan lebih convenient menggunakan NumPy. Di dalam NumPy operation, kita bisa menemukan berapa sih dimensi dari sebuah array. Nah, yang tadi saya contohkan. Jadi kita bisa menghitung berapa dimensi. Misalkan ini kita tambahkan lagi nih. Kita tambahkan 5, 6, 7, 8. Ya. Berapakah dimensinya? Tetap 2. Ya. Nah, dia ada tetap 2 dimensi. Ya. Karena dia dimensinya adalah row dan kolom. Ya. Row dan kolom. Kemudian kita juga bisa menghitung berapa byte size ya, dari masing-masing elemen. Tapi saya tidak contohkan ya cara menghitung byte size, nggak penting. Kemudian juga bagaimana kita menemukan data type of the element, ini juga merupakan NumPy operation. Data type itu gimana cara kita menentukannya? Bisa menggunakan print dari, kalau kita sudah ada A. Jadi print D type dari A itu menggunakan dia apa? Kita menggunakan integer 64. Jadi menggunakan data integer. Jadi dia bisa langsung membaca apa sih tipe data dari yang ada tersebut. Kemudian data type. Di dalam NumPy operation, bagaimana cara kita mengukur size dari sebuah array? Jadi misalkan ada 1, 2, 3, dan 4. Ini ada 4 angka ya. Nah, bagaimana cara kita mengukur size? Caranya adalah menggunakan
print a size. Nah, kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Maka dia pasti nilai 9 nih. 9. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8. Ada 9 size-nya dia. Jadi kita bisa print A titik size. Nah, kemudian berapakah shape dari sebuah array? Berapakah row? Row-nya 4 ini kan? Ada kolomnya 3, jadi 4,3. Nah, bagaimana cara kita mengukur shape dari sebuah array? Adalah menggunakan print a shape. Kalau tadi saya tambahkan ya, jadinya ada sekarang menjadi 3 kali 3 mestinya. Ada 3 row dan 3 kolom. Kita coba, ini kalau ini 2,3 ya. Nah, sekarang jadi 3,3. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8. Jadi dia size-nya, shape-nya adalah 3 row dan 3 kolom. Ini masih di dalam NumPy ya. Kemudian kita mau merubah dari yang sebelumnya dia 2 row dan 3 kolom, kita mau rubah dibalik, jadi ditranspos gitu ya, mau ditranspos menjadi 3 row dan 2 kolom. Bagaimana cara kita merubahnya, mereshape? Ya. Itu di dalam NumPy operation kita bisa menggunakan reshape dari yang tadi 33, nah dia 33 ya, 33. Kalau gitu kita datanya kita 33 sama aja dong. Kita mau rubah jadi misalkan dari 43 jadi 34 ya. Dari 43 ini kan ini kan adalah 43 jadi 34. Oke. Nah, jadi ada dari sebelumnya dia adalah 43 menjadi 3 row dan 4 kolom. Ya. 34. Sebelumnya dia jadi dia sekarang menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 8, 9, 10. Ya. Jadi kita bisa merubah. Ini nanti akan Anda gunakan di dalam model PCA ya. Principal Component Analysis akan banyak menggunakan NumPy. Ataupun Anda melakukan manipulasi terhadap data juga akan banyak menggunakan NumPy. Ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan ya. Kalau saya jalan terus nih. Ada yang ingin ditanyakan so far? Ada issues terhadap materi sementara? So far so good? Oke. Kemudian kita juga bisa melakukan slicing dari sebuah matriks. Kita mau ngambil nilai yang 9 dan 11. Nah, ini gimana caranya ya di dalam NumPy? Nah, ini misalkan saya ada data 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Ya. A adalah NumPy array 1, 2, 3, 4 dan 3, 4, 5, 6. Kita mau mengambil 2 angka, yaitu angka 3 ini. Saya mau ambil angka 3 ini, munculkan gimana caranya. Nah, bracket pertama dan kedua ini adalah 0 dan 1. Jadi ini adalah bracket 0, ini bracket 1. Sedangkan yang di dalamnya adalah indeks. Indeks 0, 1, 2, 3, 4. Indeks 0, 1, 2, 3 ya. Bukan 4 ya, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Kalau kita mau mengambil angka 3, maka kita print dari A ya dalam kurung siku bracket 0 dan dia indeks kedua 0, 1, 2, maka akan muncul nilai 3.
Kalau kita mau munculkan nilai 6, maka dia adalah bracket 1 dan 0, 1, 2, 3. Akan muncul angka 6. Jadi ini dinamakan di dalam tuplesnya ya. Nah, ini adalah bagaimana kita printing kepada indeks ke-3 dari bracket kedua. Bracket 1. Oke, NumPy, masih di dalam NumPy. Kemudian, nah, bagaimana kita tahu dalam suatu data berapakah angka minimum, maksimum, dan berapa nilai sum? Bagaimana NumPy mengerjakan itu? Ya, ini sama. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, jadi di salah satunya lagi adalah bagaimana kita bisa mendapatkan angka 4 dari bracket 0 dan mendapatkan angka 4 dan 6. Secara indeks dia di 0, 1, 2, 3. Indeks 3 di bracket 0 dan 1. Maka kita bisa print A dari nilai 0, titik 2, berarti dia kalau titik 2 itu dia untuk keseluruhan. Dan diambil koma indeks ketiga. Jadi kita dapatkan 4,6. Kalau kita ambil indeksnya ke 2, maka kita dapatkan 3 dan 5. Nah, ini cara bekerja NumPy untuk slicing data. Jadi nanti akan Anda gunakan di dalam data slicing ya. Kemudian, nah, apabila kita exclude itu kita abaikan bracket ketiga di dalam NumPy, maka dia ada misalkan ada 3 bracket di sini dengan datanya 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10. Maka kita 0.2 yang di-exclude. Misalkan yang 2 di-exclude, maka kita 0.2 atau 0:2, maka itu adalah 0,1 ya. Yang 2 bakal di-exclude. Koma indeksnya yang ketiga. Berarti 0, 1, 2, 3, 4,6. Atau yang 2 misalkan 3 dan 5. Ya. Jadi kalau dia setelah titik kolon itu adalah yang diabaikan, di drop. Oke, kemudian NumPy juga bisa menggunakan fungsi linspace. Jadi kita printing kepada nilai A, di mana dia di antara 1 sampai dengan 3, dia mencari ada 5 value di dalam di antara 1 dan 3. Misalkan oke lah jangan 5 lah, kita anggap 4 value ya gitu ya. 4 value di antara 1 dan 3. Print 4 value between 1 dan 3. Enter. Maka 1, 1,6, 2,3 dan 3. Nah, jadi dia mencari value yang nilainya nilai tengah gitu ya, di antara 1 sampai 3. Oke. Ada issues di situ dari Anda semua? Ada yang ingin ditanyakan? So far so good? Terhadap NumPy operation? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Yes, silakan. Boleh. Siapa yang nanya? Saya Septi, Pak. Ya, Septi. Izin Pak, boleh diulang yang tadi terakhir yang mencari 4 value itu Pak? Oke. Kalau kita menggunakan fungsi linear space ya, linspace. Jadi kita bisa kita gunakan linspace dalam kurung 1,3,4. Ini berarti kita mencari 4 value di tengah-tengah antara 1 dan 3. Jadi antara 1 dan 3 ada 1 dan 3, di tengahnya ada 1,6 dan 2,3 yang jaraknya antara ini dan ini sama semuanya. Jadi dia membagi kepada
4 value secara merata gitu ya. Kalau misalkan dia bikin 5 nih misalkan. Kita print 5 value di antara 1 dan 3. Tuh, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Pas kan? 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 kan? Jadi dia mencari titik tengahnya. Tapi yang value-nya imbang. Ya, sebanyak 5 value. Kebayang, Septi? Iya, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kemudian di dalam NumPy operation kita juga bisa mencari nilai min, max, dan sum. Ya. Min, max, dan sum. Kita misalkan array 1, 2, 3. Berapakah nilai max-nya? Max-nya 3. Misalkan. Kemudian berapakah nilai minimumnya? 1. Dan berapakah nilai sum-nya? 1, 2, 3 adalah 6 ya. 6. Nah, ini merupakan cara kita menentukan nilai min, max, dan sum di dalam menggunakan NumPy operation. Oke. Di dalam NumPy, kita juga bisa melihat sum of axis. Jadi kalau yang aksisnya, kalau yang dia kolom itu aksisnya 0, kalau yang row aksisnya 1. Kalau yang aksisnya 0, 8 tambah 10 tambah 12, 30. 9 tambah 11 tambah 13, 33. Kalau yang sum of aksis 1, 8 tambah 9, 17. 10 tambah 11, 21. 12 tambah 13, 25. Bagaimana penerapannya menggunakan NumPy? Jadi kita pertama-tama kita tentukan dulu array-nya. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Ya. Kemudian print A titik sum dari aksis sama dengan 0. Berarti kolom. Artinya 1 tambah 3, 4. 2 tambah 4, 6. 3 tambah 5, 8. Itu artinya kolom. Ya. Coba kita tes. Berhasil. 4, 5, 6. Ya. Kemudian kalau secara row 1 tambah 2 tambah 3, 6. 3 tambah 4 tambah 5, 12. Ya. Jadi dia secara row dia menjumlah ke kanan. 6 dan 12. Itu Nah, itu adalah sum of axis 0 dan sum of axis 1. So far so good? Kapish? Kapish? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang paham? So far so good? Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Oke, aman ya? Right. Berikut NumPy operation untuk menghitung akar dan standar deviasi. Bagaimana caranya? Kalau ada matriksnya 8, 9, 10, 11, 12, 13. Untuk square root, ya. Oke, ini yang standar deviasi ini. Standar deviasi adalah array-nya kita buat dan print NumPy titik standar deviasi A. Jadi standar deviasinya dia berapa nih? Nah, apakah yang dimaksud dengan standar deviasi? Ada yang tahu nggak standar deviasi itu apa? Siapa yang paham apa yang dimaksud dengan standar deviasi? Oke, standar deviasi adalah ya ini standar deviasi adalah sigma dari nilai X dikurangin dengan nilai rata-rata pangkat 2 dibagi dengan jumlah data N, jumlah size of the population. Kemudian diakar. Ini disebut dengan standar deviasi. Jadi kalau nilainya itu standar deviasinya adalah 1, maka nilai maksimum data itu adalah 1 ditambah dengan
nilai rata-rata. Misalkan rata-rata 5. 5 tambah 1 berarti 6. Jadi nilai standar deviasi 1 artinya datanya adalah datanya 6. Ya. Kalau standar deviasinya diakarkan plus minus ya. Plus minus 1. Jadi 4 sampai 6. Datanya antara 4 sampai 6, rata-rata 5, standar deviasinya 1. Artinya data berkisar dari 4 sampai dengan 6. Kebayang? Apa yang dimaksud dengan standar deviasi? Anda kebayang apa tidak? Siapa yang belum kebayang standar deviasi? Saya belum, Pak. Oke. Bentar. Standar deviasi. Oke. Bentar. Oke. Misalkan standar deviasi. Misalkan datanya ada 8, 10, 12. Total berapa ya? 20, 30 kan? 30 bagi 3 sama dengan 10 kan? Artinya nilai rata-ratanya 10 kan? Maka standar deviasi sama dengan 8 dikurangin 10 pangkat 2 ditambah 10 dikurangin 10 pangkat 2 ditambah 12 dikurangin 10 pangkat 2 dibagi dengan 3. Kemudian ini di standar deviasi. 8 kurang 10, 2. Pangkat 2, 4. Tambah 0. Tambah 4 dibagi 3. Sama dengan 8 dibagi 3. Sama dengan 2,2 per 3. Standar deviasinya adalah 2,2 per 3. Ya, rata-ratanya adalah 10. Jadi datanya itu ada di mana? 10 ditambah 2 per 2 per 3 dan dikurangin 2 per 3. Berarti di sini sekitar 7, 1 per 3. Di sini adalah 12, 2 per 3. Artinya data berkisar antara 7, 1 per 3 sampai dengan 12, 2 per 3. Di mana nilai rata-ratanya adalah 10. Kebayang, Lutfi? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Alright. Kemudian ada yang juga NumPy operation. Ini adalah untuk penambahan, pengalian, pengurangan, dan pembagian. Bagaimana NumPy bekerja untuk penjumlahan? Jadi kalau untuk penjumlahan ada data array 1, 2, 3, 4, 5, ada B 1, 2, 3, 4, 5, maka tinggal print A ditambah B. Jadi didapatkan nilainya 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 3 tambah 3, 6. Kemudian 3 tambah 3, 6, 4 tambah 4, 8, 5 tambah 5, 10. Ya. Ini NumPy operation-nya untuk penjumlahan. Kalau pengalian juga dikali. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. Dan seterusnya. Dibagi juga begitu. Dibagi kepada dirinya sendiri kan. 1, 1, 1, 1. Nah, itu yang dimaksud dengan operation. Ya. Oke. Kemudian NumPy special function. Nah, kalau di SMA kan Anda belajar tuh sinus, kosinus, tangen kan? Sin, cos, tangen. Bagaimana cara kita di dalam NumPy melakukan sinus, kosinus, tangen? Jadi kita bisa sebentar. Ada yang concatenate kan di sini? Kenapa saya ada concatenate? Oh, oke. Oke, nanti kita mundur sedikit. Nah, kalau di dalam pembuatan sinus, ya, ini menggunakan matplotlib. Ya, tapi saya abaikan dulu deh. Ini karena kita pakai visual ya. Nanti setelah ini juga ada kelas visual ya. Kita lihat dulu yang ini deh. Kalau kita mau melakukan concatenate secara horizontal, maka menggunakan print
dari NumPy titik horizontal stack A dan B. Jadi kita melakukan concatenate atau menggabungkan atau ya gabungkan antara dua matriks 1 2 3 2 3 1 3 4 5 4 5 3. Nah, ini adalah concatenate secara horizontal. Ada yang dia concatenate secara vertikal. Jadi 1 2 3 ya 3 4 5 2 3 1 4 5 3. Nah, itu secara concatenate vertical stack. Nah, atau bisa juga menggunakan ravel. Jadi dua bracket digabung 1 2 3 3 4 5. Ini disebut dengan ravel. Oke. Kemudian nah ini kalau kita menggunakan logistic regression, Anda akan bertemu dengan exponential function, E pangkat X, maupun logarithmic function, logaritma X. Bagaimana penerapannya di Python? Jadi, kalau dia eksponensial, misalkan AR adalah NumPy dari array dengan data 1, 2, 3. Kalau kita mau eksponensial, print NP dari eksponensial dalam kurung adalah AR. Maka akan diketahui berapakah nilai eksponensial dari AR tersebut. Ya. 2,7, 7,3, 20. Begitu juga kalau kita mau melakukan logaritma X, logarithmic function. Kita juga bisa menggunakan logarithmic function, yaitu print NumPy titik log 10 dalam kurung AR. AR adalah data yang tadi ya. Didapatkan nilainya adalah 0, 0,3, dan 0,47. Maksudnya apa? Di dalam eksponensial AR, nanti banyak model yang akan menggunakan nilai eksponensial, maupun juga nilai yang menggunakan logistic regression, atau juga nilai yang menggunakan logaritma. Jadi, Anda diperlukan memahami juga untuk matematikalnya, ya, agar tidak kaget nanti kalau melakukan penelitian. Oke, itu materi kita untuk NumPy. Ada pertanyaan? NumPy? Anda semua sudah punya Kaggle-nya belum? Sudah punya PyCharm-nya belum? Sudah punya Jupyter Notebook-nya belum? Lutfi sudah punya belum? Belum, Pak. Nah, cara gampangnya adalah Anda buka akun di Kaggle. Mana tadi ya? Kaggle-nya mana ya? Ini. Nah, Anda buka www.kaggle.com. www.kaggle.com. Nanti Anda bisa menggunakan dataset di sini ya. Codes. Anda bisa bikin codes yang code-nya itu dia running Python di Kaggle ya. New notebook. Nah, nanti Anda bisa bikin coding Anda menggunakan Kaggle. Jadi nggak perlu diinstal di laptop. Jadi dia runningnya di cloud. Runningnya di cloud. Nah, saya bikin di sini tadi ya. Di Kaggle. Nah, untuk tugas-tugas ke depan juga Anda bisa mencari data di Kaggle. Nah, kalau Anda diminta membuat tugas, nanti datanya bisa Anda cari di Kaggle, tapi data yang real ya, bukan data yang abal-abal ya, seharusnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait NumPy? Silakan.
Sudah paham semua? Kita lanjut ke Pandas. Ada yang kurang paham? Galuh? Septi? Bagaimana? So far so good? Ya, Pak. Aman ya? Lanjut, Pak. Aman, Pak. Oke, nanti videonya juga saya share. Oke, berikut kita masuk ke Pandas. Oke. Financial data, aduh, masih finansial. Saya masih. Oke. Big data analytics using Pandas. Jadi di dalam topik ini, apa saja yang menjadi Python application menggunakan Pandas, bagaimana kita melakukan data lifecycle, bagaimana kita melakukan analisis, apa yang dimaksud dengan Pandas, apa saja yang menjadi Pandas operation, apa saja yang Python untuk statistik, dan juga Python untuk Hadoop. Nah, Python application. Di dalam sehari-hari, Python kita gunakan untuk web scraping, ya, mulungin data di internet. Kemudian untuk web development juga bisa menggunakan Python, pakai Django. Dan bisa untuk testing, dan bisa juga untuk data analisis. Jadi saya akan lebih fokus ke data analisis. Di dalam data itu terdiri dari bermacam-macam bentuk. Ada yang foto, video, dokumen, ya, gambar. Semua itu bermuara ke dalam yang disebut dengan data warehousing. Dari data warehousing, data warehouse, DWH, ini baru kita analisa. Dari analisa yang kita lakukan, baru kita visualisasikan. Nah, nanti akan ada demo untuk data dari unemployment rate, ya, dan berapa persentasenya increase. Nah, tapi karena ini nanti terkait dengan gambar, nanti saya akan sampaikan nanti di kelas Matplotlib, ya, untuk Matplotlib untuk data visualisasi minggu depan. Nah, data analisis menggunakan Python, kita bisa menggunakan Pandas. Ya, Pandas adalah software yang ditulis untuk Python programming language dalam upaya untuk melakukan data manipulasi dan analisis. Bisa digunakan Panda ini untuk banyak tipe data. Mau tipe tabular, ya, mau tipenya unordered dan unordered time series, ada arbitrary matrix data, ya, ada observational dan statistical data sets. Ya. The data actually need not untuk di label at all to be placed into a Pandas data structure. Jadi nggak perlu diolah lagi ya datanya. Nah, Pandas operation terdiri dari 6, yaitu bagaimana Pandas melakukan slicing terhadap data frame, bagaimana Pandas merubah indeks, bagaimana data conversion menggunakan Pandas, bagaimana untuk join dan merging menggunakan Pandas, bagaimana untuk concatenate, dan bagaimana memberikan nama kepada headers, baik untuk kolom maupun row. Itu beberapa fungsi Pandas operation. Contoh, kita ada data seperti ini nih. Indeks 2001 sampai 2004. Interest rate 2%, 3%, 2%. GDP Amerika 50, 55, 65, 55.
Sekarang kita diminta untuk men-slice data untuk memunculkan dua row ini. 2001, 2002, 23, 50, 55. Bagaimana Anda memunculkan data ini dan Anda memunculkan data ini. 203, 2. 204, interest rate-nya 2. Ya. Bagaimana Anda melakukan slicing? Oke, kita lihat bagaimana caranya melakukan slicing ini. Oke. Agak hang. Ini. Salah. Bukan. Ini harusnya. Oke. Waduh, lama deh. Bentar. Karena kebanyakan dibuka nih. Di hang deh kah? Oh, ini. Ya, Pandas. Oke. Nah, jadi di dalam Pandas, bagaimana kita melakukan slicing? Pertama-tama kita buat data dulu. Jadi kita import Pandas SPD, kemudian kita lihat website kita, XYZ Web. Jadi kita di minggu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi hari Senin sampai Jumat, Sabtu. Visitors kita per masing-masing itu ini 1.700 bla bla bla. Kemudian bouncing rate-nya dia yang bouncing 20 kali transaksi ya 1034. Nah, dari sini kita membentuk data frame dulu. Data frame dari matriks tersebut. Ya. DF sama dengan pandas titik data frame dari company XYZ Web. Yang ini yang datanya. Print DF. Jadi kita akan lihat dari D1 sampai 6 muncul visitornya berapa, bouncing rate-nya dia berapa. Sederhana ya. Kemudian kita mau munculkan dua teratas, itu print DF titik head dalam kurung 2. Jadi dia akan muncul dua head yang tertinggi. Kalau dia yang di bawah, dia itu akan pilih print DF tail 2. Jadi tail itu di ekor. Jadi yang 2 paling bawah. 400 sama 350. Yang ini adalah head. Ya. 1000 dan 700. Oke. Nah. Kemudian oke, kita sudah slicing 2 teratas dan 2 terbawah. Ada yang ingin ditanyakan? Masih gampang? Untuk pandas? Any questions? Kholas? Kholas? Apa masih bingung? Siapa yang masih bingung? Ya, silakan Galuh. Kalau bertanya open cam ya. Bertanya open cam. Itu pakai yang tadi. Kita pakai tuples nanti. Yang pakai numpai tadi. Bayang ya. Jadi kita bisa panggil yang di indeks keberapa yang kita mau panggil. Ya. Kalau ini kita slicing kepada head and tail. 2 teratas. Di pandas bisa dikombinasikan dengan numpai. Kalau kita mau pakai mencari yang 2 dan 3 gitu ya. Nah, itu kita bisa kombinasikan dengan numpai. Ya. Tadi. Oke?
Oke, sama-sama. Oke, kemudian bagaimana caranya dia kalau datanya mau kita merge? Jadi ada dua data, ya. Data HPI-nya sama nih, HPI-nya sama, internet rate, interest rate-nya sama, tapi yang berbeda adalah ya GDP 1000-nya ada yang X dan ada yang Y ya. Nah, indeksnya juga sama. Bagaimana cara kita merging dua table menggunakan Pandas? Jadi kalau dengan Pandas kita bisa mergingnya itu kita tentukan dulu di F1 Pandas data frame ya. Kemudian kita masukkan masing-masing variabel. Ada indeksnya, kita pakai indeksnya berapa. Kemudian kita merge DF1 dan DF2. Ya. Dan kita print merge. Muncul 0123 ini adalah yang 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005, 2006, 2007, 2008. HPI-nya ini apa? Apa saya lupa. HPI itu kayak household price index. Ya, ada consumer price index, ada household price index. Ini adalah interest rate suku bunga bank di Amerika, dan ini adalah GDP-nya dia. Gross domestic product. Nah, kalau kita ingin dia merging itu based on household price index, ya, kita juga bisa menggunakan on merge Pandas merge DF1 data frame 1 dan data frame 2, on sama dengan HPI household price index. Print merge. Jadi kita merge lagi datanya berdasarkan HPI, berapa interest rate-nya dan GDP. Interest rate dan GDP. Ini supaya kita agak beda dikit nih, saya rubah dulu deh nih. Ini saya pakai 60. Ini 70. Ini 80 supaya dia beda ya. Ini 3, ini 2, ini 1, ini 2. Ya. Coba kita merge. Oops, kenapa ya? Oh, oke, sebentar. Ini udah bener ya? Tadi yang saya rubah yang mana sih? Oh, bentar. Oke. Print merge. Nah, loh kok jadi error? Di mana lagi tadi yang salah? Invalid syntax. Frame. Ada yang ketekan saya tadi ya. Ininya udah dibenerin ini kan. Oke. Sebentar. Oops, benerin. Kemudian print merge. Bentar. Harus undo ulang lagi nih. 2001, 2002, 2003, 2021, 2002, 2003, 2004. Ininya sudah betul. Ininya sudah betul. Indeks. Yang mana yang saya salah? DF1. Oke. Line 1. Jadi kita lihat lagi error. Tadi udah bener. Saya kenapa lagi jadi salah ya? Indeks 2001, 2002, 2003, 2004. Ini udah betul. Udah betul.
Ini tanda apostrof. Terus ini sudah betul. Indeks F2. Ini tandanya di sini. Dengan 1. Apa yang salah? Kayaknya udah nggak ada yang salah. Oke. Sebentar. No worries. Kayaknya saya ada yang kehapus tadi. Oke, kita lanjutkan dulu. Kemudian, bagaimana kita melakukan joining? Nah, sekarang kita mau joining dari dua tabel. Kita mau join. 2001 sampai dengan 2005. Ya. Kemudian interest rate-nya ada NAN. NAN ini adalah not active number. Jadi NAN ini adalah not active number. Jadi angkanya nggak ada maksudnya. Angkanya kosong. 2005 interest rate kan memang kosong ya. Interest rate-nya 2005 kosong. Yang 2005 itu ada tuh lotir HPI-nya doang ada nih. Ya. Kemudian 2002 dia kosong nih lotir. 2002 ya nggak ada nih lotir HPI-nya dia 0. Nah, bagaimana cara kita melakukan join? Cara melakukan join-nya adalah error. Nah, ini. Cara kita melakukan join-nya adalah DF1 data frame, ada interest rate, dan ada GDP, dan ada indeksnya. Kemudian DF2 ada data frame, kita menggunakan household price index, dan unemployment, ada dua data yang berbeda. Dan kita mau join nih, dua datanya. Join sama dengan DF1 titik join DF2. Dan print join. Kita akan dapatkan nilainya menjadi join. Ya. Oke. Kemudian coba kalau ada 2005. 2000 sini 2003. Ini sini 2003, ini 2005. Itu 2005 sini. Kita join. Ada yang not active number, ya. Karena di 2005 cuma muncul adalah unemployment dan HPI. 2005 ada unemployment dan HPI, non available, interest rate, dan GDP. Jadi ada non active number. Kemudian berikutnya adalah changing the index and column header. Bagaimana kita dari yang pertamanya dia changing the index itu dan merubah header kolomnya, changing the index dan kolom. Caranya menggunakan misalkan kita sekarang data frame-nya adalah hari, terus jumlah visitor, dan jumlah bouncing rate. Dan datanya itu kita gunakan indeksnya itu menggunakan day. Ya. Print DF untuk datanya. Kemudian kita mau rubah yang indeksnya ini menjadi day ya. Kita set indeksnya day, kemudian in place sama dengan true. Jadi data di indeks di atasnya labelnya akan bertukar menjadi day, pindah ke visitor dan bounce rate. Jadi ditambahkan in place sama dengan true, maka kita akan dapatkan data indeksnya sudah berubah berjudul day sekarang. Nah, jadi kita bisa ngerubah label di situ ya, ngerubah label indeksnya.
Oke, ada yang ingin ditanyakan sementara sampai saat ini? Everything okay? Ada yang masih diragukan? Silakan ditanyakan. So far so good. Untuk Pandas? Alright. Next adalah concatenation. Bagaimana concatenation itu kayak di Excel dia concatenate menjahit data ya. Student data ditambah concatenate dengan email. Sehingga muncul student, age, sex, phone number, dan email. Jadi ada concatenate di sini. Nah, bagaimana cara kita melakukan concatenate? Ini nanti aja pas di Matplotlib ya. Kita bahas. Ini Matplotlib. Oh, ini juga masih tadi nih perubahan. Merubah data visitor menjadi user. Nah, kita data visitor kita bisa rename columns visitors menjadi users. Ya, printf. Ya. Kemudian untuk concatenate. Nah, sekarang ada data. DF1 ada data frame, household price index, interest rate, gross domestic product, dan index. DF2 ada sama juga, dan index. Kita mau melakukan concatenate, DF1 dan DF2. Ya. Jadi, kita membuat codingnya adalah concat sama dengan pandas dari concat DF1 dan DF2. Oke. Kemudian print concat. Maka didapatkan 2001 sampai 2008 API-nya, interest rate, dan GDP. Jadi kita menggabungkan dua tabel ya, yaitu melakukan concatenate atas dua data menggunakan fungsi pandas titik concat. Itu materi kita untuk pandas. Berikutnya adalah terakhir adalah data manging. Data manging ini adalah bagaimana data tersebut bisa dirubah dari teks menjadi HTML, menjadi XML, menjadi Ruby, PHP. Tapi saya tidak bahas di sini karena tidak begitu relevan ya. Bagaimana datanya menjadi JSON, JSONP gitu. Nah ini tidak saya bahas dulu di sini karena kita tidak ada akan sampai ke sana nanti proyek kita ini. Nah, itulah yang menjadi topik kita pada hari ini terkait NumPy dan Pandas. Ada pertanyaan untuk NumPy dan Pandas? Untuk Matplotlib saya rencananya baru akan sampaikan minggu depan deh. Karena codingnya saya belum selesai ya. Saya masih selesaikan codingnya dulu. Untuk Matplotlib untuk visualisasinya. Ya. Sebenarnya materi sudah ada, tapi codingnya saya belum selesai. Mana ya ini? Matplotlib, tetapi codingannya saja nih saya yang belum selesai ya. Minggu depan deh, sekalian dengan linear regression untuk Matplotlib-nya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan terhadap topik kita pada hari ini? NumPy and Pandas. Silakan. Tidak ada? So far so good? Langsung ujian? Jadi kita teman-teman semua, tolong Anda semua bikin akun di Kaggle. Nanti saya akan taruh link yang saya buat ini ke Anda, supaya Anda bisa baca ulang. Kemudian Anda juga bisa cek ke GitHub saya. Di GitHub saya itu ada yang Python for Beginner, itu juga banyak terkait dengan NumPy dan Pandas, tetapi tanpa PowerPoint ya. Maksudnya ini adalah kalau kita mau bikin tuples gimana gitu ya. Nah ini juga bisa Anda manfaatkan
untuk Anda pelajari secara mandiri ya. Nah, di ini bagaimana kita basic tuple method. Nah, kalau kita mulai dari sini panjang ya, jadinya nggak sampai semua materi. Jadi kalau ini semua kita bahas, ini bisa belajar ini aja kita sehari-hari nanti ya. Jadi saya tadi lebih singkat, lebih ke applicable-nya untuk penggunaan NumPy dan Pandas. Jadi di Python for Beginner, ini saya share ya. Saya share dulu, copy ke chat. Anda bisa, oke ini siapa nih? Oke. Nah ini untuk beginnernya bisa Anda pelajari. Kemudian yang untuk Kaggle-nya ini ada bisa edit kah? Ini yang untuk Kaggle-nya, yang untuk NumPy. Ini yang Kaggle-nya yang untuk Pandas. Nanti Anda bisa copy ya. Karena itu, jadi itu sebagai acuan dari buku yang kita pakai ya. Jadi saya pakai bukunya, terus ini saya coding dulu sendiri. Ya. Oke, saya sudah bagikan untuk link untuk codingnya. Ada yang ingin ditanyakan? So far so good? Aman? Oke, baik. Kalau gitu kita lanjutkan ke post test. Sebentar. Post test. Oke. Post test. Oh ya, ini post test. Lihat quiz assignment. By the way, minggu lalu saya sudah kirimkan rekaman video, sudah tahu ya. Jadi saya tiap kuliah itu saya akan share rekamannya supaya Anda bisa ulang-ulang lagi ya. Sudah ada yang lihat? Ya, sudah dapat ya? Oke. Ini import tuh. Oke, sudah saya assign. Kemudian post testnya, setting, format sudah, response, hashtagnya di YouTube. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya ada 15 menit. Sudah masuk post testnya? Sudah, Pak. Oke.
Adam hadir. Afratul Lutfi hadir. Oke. Ahmad Ali hadir. Ano Jerry hadir. Elan hadir. Ebiola hadir. Galuh hadir. Gilang hadir. Ivano Ezra hadir. Hajar Hanifa absen ya? Maruti hadir. Maura hadir. Mega absen. Fahri Ramadan. Fahri Rafidan hadir. Naufal absen. Panji absen. Sabda Wilujeng hadir. Septi Mutiara hadir. Simpan. Oke, good. 190. Bagus. Oke. Waktu tinggal 2 menit. Oke, yang absen udah fix ya. Ini yang absen Hajar Hanifah, kemudian Mega, kemudian Noval sama Panji. Ketua kelas di sini siapa ya? Ketua kelas siapa ya? Sudah ada ketua kelas belum ini? Halo? Siapa ketua kelasnya ya? Halo? Setahu saya ketua kelas belum ada, Pak. Ya udah, kalian tunjuk aja siapa ketua kelasnya deh. Udah pada saling mengenal belum ini? Udah pada saling mengenal belum? Oke, nanti sepakat aja ya. Kalian diskusikan di grup kelas, di WA grup kelas gitu ya. Mau tunjuk ketua kelasnya siapa, nanti ketua kelasnya hubungi saya ya. Oke? Oke, Pak. Right, nanti hubungi saya. Baik, oke, waktu habis. Kita hitung mundur 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Import grade. Alright. Oke, Lutfi 100, Arnold Jerry 100, Maruti 100. Oke, good job. Yang nilainya jelek siapa ya? Nggak ada ya, bagus semua ya. Oke. Yang belum ngumpulin segera kumpulkan ya nilainya ya. Kalau nggak nilainya nggak masuk. Oke. Baik, semuanya open cam. Oke, baik. Hari ini kita telah belajar mengenai NumPy dan Pandas di dalam Big Data. Ya, ini dasar-dasarnya. Tolong nanti Anda juga pelajari di Python for Beginner yang ada di GitHub saya. Kemudian Anda semua tolong saya minta untuk buat GitHub juga, GitHub masing-masing, karena nanti tugasnya Anda harus taruh di GitHub. Untuk mengerjakannya, Anda bisa kerjakan di Kaggle, Anda bisa kerjakan di PyCharm, Anda bisa kerjakan di Jupyter Notebooks, Anda bisa dikerjakan dimanapun. Tetapi untuk saya ngeceknya nanti semua di GitHub. Jadi saya akan cek melalui GitHub, ya. Atau kalau Anda mau buat di Kaggle juga Anda boleh deh. Kaggle masih bisa lah. Kaggle nggak bisa nih. Kaggle bisa. Bisa saya import nanti. Tapi kalau mau gampang sih di GitHub. Jadi tinggal saya bisa cek lebih sederhana ceknya. Kemudian untuk Kaggle tolong Anda buat juga. Atau kalau Anda sudah punya, siapa yang sudah punya toolsnya untuk Kaggle kah? Atau Jupyter Notebooks kah? Atau PyCharm kah? Anaconda-nya, siapa yang sudah punya? Belum ada yang punya ya? Ya, segera Anda install ya. Install dan pelajari. Ya. Nanti videonya akan saya share. Jadi nanti Anda di rumah coba-coba sendiri ya. Ya, pasti bisa lah. Masa anak sistem informasi nggak bisa bikin Jupyter Notebooks gitu ya, atau PyCharm ya, harus bisa dong. Kan nanti kerjaannya ngoding semuanya nanti kerjanya. Ya. Kerjaannya kan pasti coding semua. Jadi ya harus belajar coding ya. Kemudian untuk caption saya sore ini sebelum kita akhiri kelas adalah dalam rangka mencapai mahasiswa yang beriman dan bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyullahu allazi nazzalal kitab. Wa huwa yatawallas shalihin. Inna waliyullahu allazi nazzalal kitab. Aku berlindung kepada yang menurunkan kitab. Wa huwa, dan aku, agar aku yatawallas shalihin, tergabung, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi tantangan zaman sangat berat ya. Untuk menjadi orang soleh sangat berat sekali. Saya memahami penderitaan Anda untuk menjadi orang soleh. Susah sekali ya. Ada kemana-mana susah lah ya. Tapi itu adalah perjuangan kita ya. Perjuangan kita menjadi orang yang soleh itu sulit. Nah, tapi salah satu caranya adalah selalu yakin bahwasanya kita berlindung kepada yang menurunkan kitab. Dengan cara apa? Membaca kitab dan mengamalkannya. Demikian perkuliahan kita sore ini. Selamat berjuang. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak.